kita para security atau satpam yang diuji dengan kesabarannya. Nah, mereka ada jumlahnya 11 orang bekerja di rumah sakit di Semarang. Mereka terpaksa berurusan dengan hukum karena diduga mereka tidak bisa menahan sabar pada saat mereka mengamankan ada terduga pencuri langsung dianiaya, bahkan korban hingga meninggal dunia. Nah, kita simak dulu informasinya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian ponsel di sebuah rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah. Diduga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh 11 satpam rumah sakit hingga menyebabkan korban tewas. Polisi pun meringkus 11 petugas keamanan yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Sementara, hingga saat ini korban belum diketahui identitasnya. Dari hasil visum korban, penyebab kematian diduga diakibatkan oleh pendarahan hebat di otak akibat benda tumpul, bukan karena terjatuh seperti laporan satpam. Ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Oleh karenanya akhirnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan dari unit Resmob Polrestabes Semarang, dan kemudian akhirnya kita buatkan suatu laporan polisi. Salah satu barang bukti yang turut diamankan bersama para pelaku adalah sebuah sapu yang diduga digunakan untuk memukul korban. Sebagai terduga pelaku penganiayaan, ke-11 petugas keamanan ditahan dan akan dijerat dengan pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Kalau bahasa kita sehari-hari menyebutnya main hakim sendiri, begitu Ustaz ya. Nah, Ustaz, terkait dengan perbuatan kriminal ini tentunya bukan cuma terjadi di zaman yang kita alami saat ini. Mungkin Ustaz punya cerita di zaman kenabian, zaman baginda Rasul, seperti apa Rasul memperlakukan pelaku kriminal seperti itu? Ya, kita amat menyayangkan ya tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Ini adalah satu perbuatan dosa yang saya kira bukan hanya dalam pandangan Islam ya, tapi dalam hukum positif kita itu juga ada sanksi pidananya ya. Nah, peristiwa main hakim sendiri ini memang fenomena yang ada bukan hanya sekarang ya. Di masa Rasulullah juga sudah ada ya, kecenderungan orang untuk bertindak aniaya tanpa mempedulikan aturan atau hukum yang berlaku. Kalau dulu di masa Rasulullah itu kan acuan atau rujukan hukum itu ya Rasulullah gitu ya. Segala sesuatu dikembalikan kepada beliau. Nah, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kalau tidak cepat Rasulullah melakukan intervensi, juga terjadi tindakan main hakim itu sendiri ya. Tapi Rasulullah sebagai seorang nabi, selain sebagai nabi dan rasul, itu beliau juga kan sebagai hakim yang memutus perkara. Jadi Rasulullah itu juga sebagai qadhi yang memutus perkara. Dan Nabi memberi keteladanan ya, sangat hati-hati dalam memutuskan. Bahkan beliau itu sering mengingatkan ya, bahwa jangan sampai seorang hakim itu memberikan putusan dalam keadaan marah misalnya. Itu nggak boleh. Jadi hakim itu harus memutuskan dengan kepala dingin setelah mendengarkan dan melihat bukti-bukti terkait dengan itu. Jadi tidak boleh orang memutus secara serampangan itu ya. Bahkan dulu itu Nabi kan pernah marah ya ketika ada satu kelompok pergi ke satu tempat ya, katakan waktu itu ke Khaybar, kemudian salah seorang di antara berpencar, lalu setelah kumpul kembali ternyata ada yang tewas salah seorang di antara mereka. Lalu kemudian kelompok ini menuding penduduk setempat telah membunuh anggota mereka, anggota rombongan mereka. Itu hampir bertikai itu. Lalu kemudian sampai ke telinga Rasulullah SAW, itu hampir saja kelompok yang datang ini menghabisi orang yang dituduh membunuh gitu ya. Padahal belum ada buktinya. Nah di sini Rasulullah SAW setelah mendengarkan laporan mengambil langkah bijak. Setelah meminta pendapat kaum tetua yang ada di situ,
bagaimana duduk perkaranya. Nabi minta dihadirkan, mana bukti-buktinya. Anda menuduh si fulan ini sudah membunuh, menuduhnya sebagai tersangka, mana buktinya? Tidak bisa menghadirkan bukti. Kalau begitu coba kalian bersumpah bahwa ini memang betul orang, tidak berani mereka. Nah, maka kemudian karena tidak ada yang mengaku, tidak ada yang mampu mendatangkan bukti, akhirnya tidak jelas siapa pelakunya, dan Nabi kemudian memutuskan untuk memberi kompensasi kepada keluarga yang terbunuh itu. Nabi sendiri sebagai pemimpin yang membayarnya itu. Ya, karena tidak ada diketahui siapa pelakunya. Tapi Nabi berusaha menghindari agar tidak ada tindakan main hakim sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil alih, mencari bukti-buktinya, lalu ternyata tidak ditemukan. Nah, kalau Nabi tidak intervensi itu kan gawat, mereka bisa ambil tindakan sendiri-sendiri. Banyak peristiwa jenis yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu saja Islam memberikan panduan agar kita ini melakukan tabayyun. Ya, tabayyun itu cross check dulu lah peristiwanya, minta bukti-buktinya. Jangan sampai kita memutus tanpa ada bukti yang sah. Harusnya para teman-teman security, mereka juga perpanjangan tangan dari penegak hukum. Mereka harusnya tahu apa yang mereka lakukan. Cukup dengan mengamankan dan menyerahkan kepada yang berwenang. Begitu. Tentunya pemirsa juga paham di mana kala kita harus membela diri, dan tentunya ini berbeda dengan main hakim sendiri.